selamat datang di Genbi on Top. Nah, podcast yang menghadirkan obrolan seru, kritis, dan inspiratif dari generasi baik berkarakter dan berdaya. Di sini kita bahas isu kekinian, nilai kehidupan, dan aksi nyata anak muda yang siap berdampak. Saya Sesa, dan dalam episode hari ini kita akan membahas tentang bagaimana generasi hebat Semakinda memaknai hari kelahiran Pancasila. Saya sangat antusias untuk berbicara tentang bagaimana generasi hebat pasti mantap memperingati hari kelahiran Pancasila. Nah, hal ini penting karena bangsa di masa depan tergantung pada bagaimana generasi sekarang ini memaknai dan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Dan setelah mendengar episode ini, Anda akan tahu bahwa ternyata sekolah di SMK Negeri 2 Bondowoso ini tidak hanya bekerja saja. Kalian bisa mengembangkan prestasi-prestasi yang ada dalam diri kalian, seperti kakak-kakak yang ada di sebelah saya ini. Nah, minggu ini kita kedatangan tamu hebat nih, yang akan berbicara tentang semangat generasi hebat Semakinda pasti mantap. Memaknai hari kelahiran Pancasila, di sini ada tamu kita adalah Kak Albion dari 11 Busana 1 dan Kak Grace dari Busana 2. Nah, berbicara cara mengenai ekowisata itu, gimana sih pengalaman kakak-kakak saat mengikuti ekowisata di Jawa Timur? Jawa Timur. Ya. Oke, mungkin dari siapa dulu nih, Sesa? Boleh dari Kak Albinya dulu nih. Dari aku dulu ya. Iya. Kita dari apa dulu nih? Dari prepare-nya atau langsung di ajangnya atau? Kalau dari prepare-nya dulu nih, gimana? Oke, mungkin aku cerita dari awal mula kenapa kita bisa ikut ya, Iya. Grace. Oke, jadi awal mula kita bisa ikut itu saya dapat info dari Grace kebetulan. Jadi ada suatu ajang namanya Putra Putri Ekowisata gitu. Nah, dalam kondisi saya yang belum pernah sama sekali dan belum mengenal apa itu pageant, karena Putra Putri Ekowisata ini termasuk pageant, benar nggak sih Kak Benar. Grace? Nah, tertarik tapi emang ilmunya nol gitu Sesa, jadi sedikit bingung sih sebenarnya mulainya dari mana. Cuman karena lumayan banyak teman-teman dari SMK 2 juga yang ikut, jadi aku beranikan jadi modal nekat gitu buat ikut ajang ini gitu. Mungkin kalau awal mula ikutnya dari Kak Grace dan Kak Raffles gitu, jadi saya beranikan diri buat ikut karena emang dari SMK 2 ini lumayan banyak gitu yang ikut pageant ini pada saat itu. Seperti itu. Untuk dari Kak Grace gimana? Nah, seperti apa yang Kak Albi bilang nih, benar, Kak Albi baru pertama kali ikut pageant seperti ini dan juga dapat infonya dari saya. Dan saya pun dapat info itu dari Kak Raffles. Saya pertama bingung nih, mau ikut apa enggak gitu. Karena dari SMK 2 banyak yang ikut, jadi saya tertarik buat ikut ajang ini. Untuk pengalaman kalian berdua nih, gimana sih rasanya kalian mengikuti ekowisata itu? Dari Grace Dari dulu? saya dulu Iya, Kak mungkin ya. Grace boleh. Pengalamannya. Mm-mm. Pengalamannya mungkin ini kan pageant pertama saya di bidang ekowisata, dan itu saya juga waktu itu belum tahu mengenai apa sih itu ekowisata, apa sih yang dimaksud ekowisata, gimana cara menjalankan advokasi yang ada gitu. Benar. Jadi saya emang belajar dari nol mengenai ekowisata, berdua dengan Kak Albinya, berjalan berdua, bikin video berdua gitu. Jadi dari situ saya punya pengalaman lebih lagi mengenai apa itu ekowisata. Karena sebenarnya dari sini kalau untuk saya ya Sesa, untuk aku sendiri banyak banget karena it's my first pageant, dan buat menjalankan challenge terus
baju-baju untuk grand final, untuk karantina, terus untuk berusaha menjalankan advokasi. Itu kayaknya kita gak bisa setengah-setengah, dan kita emang harus mengerti gitu apa yang mau kita lakuin gitu. Dan pengalamannya yang kita ambil pasti ada susah dan senangnya. Susahnya itu banyak banget sebenarnya. Banyak kalau banget. cerita, Sesa, pas kita bikin video challenge juga susah banget itu. Ada aja halangan rintangannya gitu. Bener. Nah, kalau boleh tahu nih, challenge-nya tuh seperti apa sih? Ada gak sih keseruannya dalam challenge itu? Waktu itu kita video challenge kan. Iya. Video challenge. Itu ada 3 challenge. Nah, yang pertama itu di hari Nyepi. Terus yang kedua itu apa ya, Kak? Hidup sehat. Iya, Waktu hidup itu sehat. Hidup sehat. Terus yang ketiga ada Video advokasi. iya, sama Iya, hari iya. hutan. Hari hutan. Jadi 4 Iya, totalnya ya. iya. Jadi video. Nah, di setiap challenge itu ada aja gitu masalahnya, rintangannya, Banyak tapi banget. itu yang ngebuat kita jadi seperti ini sekarang. Mungkin pas susahnya itu pas kita video advokasi ya. Iya. Kita ke berbagai spot wisata yang ada di Bondowoso. Salah satunya ada Tancak Tancak Kembar. Kembar. Itu susah banget juga treknya. Kalau teman-teman tahu juga pasti susah banget buat ke Tempat tujuannya itu benar. Terus ada apa lagi Kak Grace? Kali Pahit, Kali Pahit, Kawah Burung, Kawah Burung, dan pastinya juga Kawah Ijen. Kawah Ijen. Karena kita emang berpegang teguh sama apa tempat wisata di Bondowoso. Iya. Enggak sih Kak Grace? Wah, seru sekali ya, Kak. Untuk bersama teman-teman barunya di sana gimana? Banyak sekali tuh ya pastinya kenalan-kenalan dari sekolah luar. Heeh. Pasti dong. Karena kita kan dari Bondowoso juga dari SMK 2 nih banyak. Sedangkan kita kan nggak mau melulu berteman sama lingkup SMK 2 ini. Jadi kita di Jawa Timur itu bertemu dengan banyak sekali teman dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur. Seperti dari Surabaya, dari Malang ya Kak Albi. Benar, dari Malang. Terus dari Ngawi, Madiun. Madura ada. Ya, jadi seneng ketemu teman-teman dari daerah, dari berbagai daerah. Kalau dari aku sih banyak belajarnya juga ya Kak Iya. Grace. Karena mereka ini juga bukan sekedar ikut ajang, tapi mereka juga niat buat ikut itu. Jadi aku rasa kita semua ini bersaing secara sehat dan saling mensupport, benar. Jadi supportnya ini gede banget dari teman-teman di luar sana. Waktu kita ikut ajang ini, supportnya gede banget. Tali persaudaraannya juga gede banget. Saling sayangnya juga gede banget. Jadi emang kita di sana tuh bener-bener kayak family, bukan sekadar ketemu untuk kompetisi. Iya gitu. benar. Karena di sana juga kita ada karantina 2 hari. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain, bisa solid gitu. Kalau untuk caranya itu bagaimana sih, Kak? Caranya supaya kita bisa mengikuti Duta Ekowisata Jawa Timur itu? Kalau untuk caranya kita bisa cek di IG-nya, PP Ekowisata Jawa Iya, Timur. Putra Putri Ekowisata Iya. Jawa Timur. Nanti di sana ada tanggal-tanggal acaranya ya Kak. Iya. Jadi kayak kalau dulu itu kita ada sesi Tes tulis, tes tulis, terus apa lagi? semifinal, dilanjut karantina dan grand final. Final gitu. Iya, apa sih yang kalian rasakan setelah ikut ekowisata ini? Kalau yang aku rasain sih lebih punya ini ya tanggung jawab ya, dan ngerjain sesuatu itu bukan sekedar ngelakuin, jadi beneran ada sebabnya. Impact juga. Iya, impact juga. Jadi kita tuh setelah ikut jadi ngerti gitu, pageant ini sebenarnya apa sih, apa tujuan ajang ini gitu. Karena emang bener
kita itu butuh anak-anak muda Iya. pada saat ini. Jadi kita butuh anak muda untuk tetap melestarikan budaya, melestarikan alam, menjaga wisata alam, terutama di wilayahnya ya. Kita nggak jauh-jauh satu Indonesia, tapi dari advokasi kecil yang kita lakuin, secara tidak langsung kita bisa menjaga sektor pariwisata dan kebudayaan di daerah kita seperti itu. Saya rasain itu sih. Nah, nilai Pancasila apa sih yang diterapkan dari ekowisata itu? Dari Kak Grace. Kalau dari nilai Pancasila mungkin ya. Nah, kita kan pertama ikut di wilayah Jawa Timur. Iya. Sudah bertemu dengan berbagai macam daerah di Jawa Timur, berbagai teman-teman dari luar Bondowoso nih. Ya, benar. Dari seperti yang saya bilang tadi, dari Surabaya, Malang dan lain sebagainya. Nah, dilanjut kita ikut di Indonesia, bertemu dengan teman-teman dari berbagai provinsi. Nah, di situ kita pasti juga melihat nih Keberagaman gitu iya, ya, Kak. apalagi pas pakai baju adat. Benar. Di situ kita melihat ternyata Indonesia sangat kaya dengan budayanya, dengan keanekaragaman alamnya, gitu. Juga berbagai agama, suku, Benar. jadi kita bisa saling menghargai, bisa saling toleransi terhadap perbedaan yang ada. Iya, yang dimana itu sangat-sangat berkaitan dengan Pancasila, Iya. Grace. Jadi kita sangat-sangat bisa untuk belajar saling menghargai, hidup rukun, bermusyawarah pasti, gitu, kemanusiaan, dan itu benar-benar kita rasain sebagai anak Indonesia gitu ya, Iya. Grace. Di sana pada saat putra-putri ekowisata Indonesia gitu. Wah, sangat keren ya kakak-kakak ini. Mereka bisa melakukan seperti ekowisata itu, karena belum tentu orang sebagian bisa seperti mereka. Hebat sekali ya kalian. Sih. Waduh, sayang sekali ya kita udah kehabisan waktu untuk berbincang-bincang ini. Padahal masih banyak sekali yang pengen Iya. saya pertanyakan. Terima kasih untuk Kak Grace dan Kak Albi Terima kasih kembali. telah datang di acara podcast ini. Ya, kita juga ngucapin terima kasih udah dipercayain. Iya, untuk menjadi tamu di Tamu acara kali ini. Ya. Terima kasih telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tonton podcast selanjutnya. Di mana? Di Genbi on Top. See you. Sampai jumpa.